Rayap tukang bangun rumah Riri rajin bangun lorong. Teman-teman menertawakan tapi saat hujan deras, lorongnya jadi tempat aman. Pesan moral, usaha keras akan bermanfaat saat dibutuhkan. Riri, usaha kerasmu memberi pelajaran kepada kami semua. Kami berhutang budi. Saya senang bisa membantu. Kerja keras kita semua yang membuat desa ini lebih nyaman. Aku ingat ketika Riri mulai membangun lorong itu. Aku tak pernah menyangka betapa bermanfaatnya sekarang. Benar sekali. Now for state samjuanitsa training pasar. Ketakurna dejke malpsteng and miss. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor gagak bernama Gagak Tukang Belajar Gigi. Ia sangat ingin tahu tentang segala hal. Burung hantu, kenapa matamu besar? Tanya Gagak dengan penasaran. Agar aku bisa melihat di malam hari, Gagak, jawab burung hantu dengan bijaksana. Gagak mencatat setiap jawaban dengan seksama. Kura-kura, kenapa kamu berjalan lambat sekali? Gagak bertanya lagi dengan penasaran. Aku membawa rumahku bersamaku, Gagak. Tak perlu terburu-buru. Jawab kura-kura dengan tenang. Gagak terus bertanya, mengumpulkan pengetahuan dari semua hewan. Suatu hari, anak-anak hewan berkumpul di sekeliling Gagak. Gagak, ajari kami, seru anak beruang dengan bersemangat. Gagak tersenyum. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Gagak tukang belajar gigi menjadi guru kecil di hutan. Ia membagi pengetahuannya dengan senang hati. Pesan moral, rasa ingin tahu membuka jalan ilmu. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Ikan lele, tukang melukis lumpur lolo melukis di dasar sungai. Karya-karyanya dikenal setelah air surut. Pesan moral, karya baik akan terlihat pada waktunya. Lolo selalu percaya bahwa keindahan akan ditemukan, bahkan ketika tidak ada yang mencarinya. Lihatlah hasil karya Lolo. Indah sekali. Memang benar, semakin lama kita melihatnya, semakin banyak detail yang kita lihat. Seperti arus sungai yang setia mengalir, begitu pula penghargaan dan cinta atas kebaikan. Dan dengan setiap matahari terbit, datanglah harapan baru bagi Lolo dan karyanya yang tak ternilai. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Burung Nuri tukang tidur siang Nini suka tidur siang. Awalnya dianggap pemalas, tapi saat malam ia paling segar bantu teman. Pesan moral, setiap orang punya waktu terbaiknya. Ingat Dewi, tidak usah terburu-buru untuk bangun pagi hanya karena orang lain begitu. Tapi Bu, semua orang bilang pagi itu waktu terbaik. Semua orang punya ritmenya masing-masing. Seperti ibu, lebih segar di malam hari. Mungkin aku seperti ibu. Aku suka berkreasi ketika orang lain mulai tidur. Dan di sini, bersama Alrohari, Nini Haf Jamal Sang, pemain komunitasnya. Selamat datang semua. Semua malam kita keceriaan dan kebersamaan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Domba tukang cerita lucu Dodo membuat semua tertawa. Saat teman sedih, ia bisa menghibur dengan gaya lucunya. Pesan moral, tawa adalah obat yang menyembuhkan. Dikala senja, Dodo merenung akan arti dari tawa. Terkadang, tawa bukan hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga menenangkan hati sendiri. Dodo mengajarkan desa kecil tentang kekuatan tawa. Ayo semua, mari kita tertawa sejenak. Karena tawa yang tulus adalah bahasa yang menyatukan kita semua. Dengan segala kesederhanaan, Dodo membawa cahaya dalam kegelapan dengan tawanya. Rasanya puas bisa membuat orang lain tertawa. Itu adalah histiyat yang tidak tergantikan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kanguru bernama Cherry. Cherry kanguru tukang lompat tinggi. Dia terkenal karena kemampuannya melompat sangat tinggi. Suatu hari, Cherry melihat teman-temannya kesulitan menyeberangi sungai kecil. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa melompat sejauh itu. Koko si kura-kura mengeluh. Aku juga. Airnya terlalu dalam untukku, kata Pipit si burung kecil. Cherry melihat kesusahan teman-temannya. Jangan khawatir teman-teman, aku akan membantu. Seru Cherry. Cherry mulai menggunakan kemampuannya untuk membantu teman-temannya. Cherry melompat tinggi dan jauh, lalu membuat jembatan dengan tubuhnya agar Koko dan Pipit bisa menyeberang. Wah, terima kasih Cherry, kamu hebat, kata Koko. Iya, Cherry, kamu sangat baik, tambah Pipit. Cherry merasa senang bisa membantu teman-temannya. Sama-sama teman-teman, senang bisa membantu, kata Cherry. Ingatlah, gunakan kelebihanmu untuk menolong orang lain. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya,
biar kestek ke pelangan selanjutnya. Selamat pagi, teman-teman. Aku punya teka-teki untuk kalian. Rara said cheerfully and excitedly. Rara continued mysteriously and challengingly. Aku punya kota, tapi tidak punya rumah. Aku punya hutan, tapi tidak punya pohon. Aku punya air, tapi tidak punya ikan. Apakah aku? Tupi thought for a moment, confused and pondering. Sulit sekali. Apakah itu gunung? Kelinci jumped in, annoyed and guessing, bukan, bukan. Mungkin sungai yang kering? Burung flew down from the tree and suggested hopefully, tunggu, bagaimana kalau peta? Rara's face brightened up as she said, excitedly congratulating, benar sekali burung, jawabannya adalah peta. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Landak tukang jahit daun lili pakai durinya untuk menjahit. Ia bantu tambal rumah daun hewan lain. Pesan moral, gunakan apapun yang kamu punya untuk membantu. Nyatanya, membantu sesama adalah kebahagiaan tersendiri. Dan meskipun malam datang, kerja kerasnya memberi hangat dan terang bagi semua. Terima kasih, Landak. Rumah kami lebih kuat karenamu. Benar sekali. Kami beruntung memilikimu sebagai teman. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.